Mari mengaji malam sunyi, petik hikmah di setiap barit. Setiap kata beri arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita beberapa nikmat, baik itu nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan yang kita rasakan. Salam, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikannya syafaatnya kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pakaian acara kita pada pagi ini ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita hari di hadapan kita. Untuk bersihkan waktu, mari kita awali acara ataupun tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Heri Saputra dan mengisi pengajian kita pada pagi ini. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wa athna alaihi subhanahu wa ta'ala adzakirin al-mukhbitin, ahmaduhu ala afdalihi al-azimah wa ashkuruhu ala ni'amihi al-karimah نعمه الكثر وعطائه المدرار لا نحصي ثناء عليه وتبارك وتعالى كما أثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الشاكرين وقدوة الموحدين وأفضل من قام لله تبارك وتعالى بالشكر والذكر وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat karunia anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kegiatan ceramah agama. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan alam, imamnya orang-orang bertakwa, penutup para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kelak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, orang-orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini kita akan mengulas sedikit tentang nasihat seorang ulama. Ada seorang ulama yang hidup di abad kedua Hijriah. Nama asli beliau Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Ada yang mengatakan Abu Abdurrahman Hatim bin Hulwan. Tapi sampai akhir hayatnya beliau dikenal dengan sebutan Abdurrahman Al-Asam, si Rahman yang tuli. Kenapa ada julukan tuli sampai melekat kepada diri ulama besar ini? Karena satu waktu pernah ada seorang perempuan datang kepada beliau dan mengadukan atau menanyakan beberapa persoalan tentang agama. Entah bagaimana si perempuan atau ibu-ibu ini tanpa sengaja mengeluarkan angin. Keluar angin dan bersuara, sehingga si perempuan ini merasa malu. Lantas ketika perempuan tersebut bertanya kepada Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan ini, beliau berucap kepada perempuan tersebut, irfa' sautik, angkat atau kuatkan suaramu. Artinya ketika si perempuan itu tanpa sengaja mengeluarkan angin dan bersuara, sehingga si perempuan merasa bahwa ulama besar ini mendengar apa yang barusan terjadi pada dirinya, tapi Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan ini pura-pura tuli, sehingga dia mengatakan irfa' sautik, kuatkan suaramu, aku tak dengar. Kira-kira begitu. Dia ingin menjaga marwah si perempuan supaya si perempuan tak malu, sehingga ketika selesai persoalan pertanyaan si perempuan dan ulama ini keluar, si perempuan ini cerita beliau mungkin ada kurang pendengaran, sehingga terkenallah dia dengan Abu Abdurrahman Al-Asam yang tuli. Padahal sebenarnya dia tidak tuli, dia pura-pura aja, dia ecek-eceknya aja supaya si perempuan tidak malu, kira-kira begitu. Jadi Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan ini pernah ditanya gurunya begini, Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, sudah berapa lama engkau belajar kepadaku? Kata gurunya. Dijawab beliau, lebih kurang 30 tahun. Lama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dia yang menuntut agama 30 tahun. Awak baru 3 tahun. Nah, kira-kira begitulah kan. Itu pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Abu Abdurrahman bin Alwan ini 30 tahun. Udah berapa lama kau belajar sama aku? 30 tahun dulu. 30 tahun itu apalah yang dapatmu dariku? Oh, ada 8 hal yang dapatku darimu guru selama 30 tahun. Wah, cuma 8 aja. Terkejut gurunya. Dari 30 tahun itu, dari pelajaran yang kita pelajari cuma 8 aja. Kata guru, iya guru, cuma 8. Apalah yang 8 itu? Ini yang kita uraikan. Jadi Bapak Ibu, nanti di akhir uraian Abdurrahman ini, kata gurunya, apa yang diuraikannya yang 8 tadi sudah cukuplah bagimu untuk bekal duniamu. Jadi 30 tahun dia belajar, dirangkumnya jadi 8 hal, kata gurunya, udah cukuplah yang 8 itu untuk bekal hidup. Yang pertama, apa yang kau dapati? Kata yang pertama guru, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an. Ku tengok-tengok, ku pandang-pandang makhluk ini, manusia ini, kata beliau. Fara'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an. Maka tiap-tiap orang menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu. Fala yazalu mahbubuhu ma'ahu. Ku tengok-tengok orang, kata Abdurrahman ini, orang tuh suka sama sesuatu, entah apapun itu, cinta sama sesuatu.
Fala yazalu mahbubuhu ma'ahu. Padahal apa yang dicintainya itu tak selama-lamanya melekat sama dia. Awak sayang sama anak, tapi anak itu tidak selamanya sama kita. Kita sayang sama pasangan, tapi mereka tidak selamanya sama kita. Kita sayang terhadap harta benda kita, sehingga nanti kalau ada yang berkurang kita khawatir, tapi itu pun tak selama-lamanya. Fala yazalu mahbubahu ma'ahu. Apa yang disukai, yang disenanginya itu tak selama-lamanya sama dia. Fa idza dhahaba ila qabrihi. Kalau dia balik ke kuburannya. Awak senang sama ini, suka sama ini, kita jaga dengan sebaik mungkin di dunia ini. Tapi begitu kita mati, fala yazalu mahbubahu ma'ahu. Idza dhahaba ila qabrihi. Begitu engkau pergi ke kuburanmu, yang engkau senangi tadi akan tinggal, tak ikut. Kata Abdurrahman, faraqahu mahbubahu. Berpisahlah dia dengan apa yang ia cintai. Itu pelajaran yang pertama. Jadi manusia ini menyukai sesuatu sampai sesuka-sukanya dan seingin-inginnya. Padahal apa yang disukainya itu tak selama-lamanya sama dia. Kalau dia pergi ke kuburannya, faraqahu mahbubahu. Berpisahlah dia dengan apa yang dicintainya tadi. Apa yang kita takutkan hilang tadi, berpisahlah engkau dengannya. Faja'altu mahbubi hasanati. Maka kujadikanlah kebaikanku menjadi cintaku. Kata beliau. Ini bahasanya indah. Faja'altu mahbubi. Maka kujadikanlah kekasihku itu hasanati, kebaikan-kebaikanku. Fa'idha dakhaltu qabri. Kalau nanti aku masuk kubur, dakhala mahbubi ma'i. Maka ikutlah yang kucintai itu masuk sama aku. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau begini, manusia ini menyukai, mencintai, menyayangi sesuatu dengan sesayang-sayangnya, seingin-inginnya. Padahal yang dicintainya tadi itu tak ikut sama dia masuk ke dalam kubur. Faraqahu mahbubahu. Berpisah dia dengan yang dicintainya. Jadi ku tengok-tengok tak ada yang ikut ke kuburannya. Yang ikut itu adalah kebaikannya. Faja'altu mahbubi hasanati. Maka kujadikanlah kebaikanku menjadi cintaku. Atau kucintailah kebaikan-kebaikan. Artinya berbuat baik saja dia. Kenapa kata beliau? Idza dakhaltu qabri. Kalau nanti aku masuk ke kuburan, dakhala mahbubi ma'i. Maka masuklah yang kucintai tadi, kebaikan-kebaikanku itu ma'i, besertaku masuk ke dalam kubur. Itu yang pertama disampaikan Abdurrahman sama guru beliau. Agak terkesan guru beliau ketika disampaikannya pesan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak mungkin kita turut serta menyolatkan orang, bertakziah ke rumah orang, mengantar orang ke dalam kuburan, ikut kita mengantar, nampak dengan mata kita dengan terang-terangan. Apa yang dibawa oleh mayat tak ada. Apa yang tinggal keluarganya meninggal. Keluarganya menangis, bersedih, mungkin di rumah, sebahagian ikut ke kuburan. Orang-orang yang menangis itu adalah orang-orang yang selama ini dicintainya. Ikut ke dalam, tak ikut. Ada harta bendanya, ikut ke dalam, tak ikut. Tinggal di atas, dia masuk ke dalam kubur. Maka kata Abdurrahman, yang ikut satu-satunya ke dalam kubur itu adalah hasanati. Faja'altu mahbubi hasanati. Kujadikanlah kebaikan-kebaikanku itu menjadi cintaku. Artinya ku cintai kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu jamaah, orang-orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim? Yatba'ul mayyita salatah, yang mengiringi mayit ke kuburan itu ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'hu wahid. Pulang ke tempatnya 2, tinggal samanya 1.
yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, menyertai mayit ke kuburan itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Faraji'u ahluhu wa maluhu, balik ke tempatnya itu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, tinggal sama dia amalnya, tak ada yang lain. Dalam surah Al-An'am ayat 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum." Wa laqad ji'tumuna furada, sungguh kamu datang kepada kami nanti dalam keadaan sendiri-sendiri. Wa laqad ji'tumuna furada, kamu masing-masing datang nanti kamu sama aku, kata Tuhan, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kamu pertama kali. Kita pun lahir sendiri, enggak ada yang ngawani. Yang ngawani palinglah bidan atau suster atau dokter yang narik kepala awak, itu aja. Yang ngawani tak ada. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkanlah apa-apa yang kami anugerahkan kepadamu dari dunia. Min zuhurikum, kamu tinggalkan, tidak ikut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa taraktum ma khawwalnakum, kamu tinggalkan apa yang kami anugerahkan kepadamu. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, harta tinggal. Zuhurikum, yang sebelumnya itu kata Allah Subhanahu wa taala tinggal, tak boleh ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, dosanya untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan Tuhanmu tidaklah sekali-kali menganiaya hambanya. Fussilat, surah Fussilat ayat 48. Pertanyaannya, sesudah orang masuk ke dalam kubur, apa yang dirasakan, apa yang dikerjakan orang dalam kubur? Ada namanya siksa kubur dan ada nikmat kubur. Jadi ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, kan dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa nanti akan datang malaikat menanyai tentang perbuatan kita di dunia. Ini belum cerita akhirat, belum cerita kiamat. Ini masih cerita di alam kubur atau di alam barzakh. Jadi ada fase-fase yang kita ikut, ada di alam rahim ibu kita, masuk kita. Ini fase kedua, alam kandungan, alam dunia. Dari dunia kedua, nanti masuk ke kubur. Habis masuk ke kubur, cerita kiamat, masuklah ke dalam hitung-hitungan, masuk ke dalam negeri akhirat. Jadi orang di dalam kubur itu belum cerita akhirat, masih cerita kubur. Apa yang dilakukan orang dalam kubur? Ada azab dan ada nikmat kubur. Bagaimana membuktikan azab atau nikmat kubur? Masuklah dulu ke dalam. Kita tak akan merasakan sebelum apa yang kita alami. Kita tak akan tahu apa yang terjadi sebelum kita alami. Masuk dulu ke dalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Ghafir ayat 46 tentang Fir'aun yang ditunjukkan kepadanya pagi dan sore hari tentang azab kubur. An-naru ya'ruduna 'alaiha wa 'ashiyya. Mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. An-naru ya'ruduna 'alaiha wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, udkhulu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Apalagi bukti bahwa ada azab kubur? Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazah sahabat Ansar. Ketika belum selesai proses penggalian liang kubur atau menguburkan si mayat ini, Rasul duduk di suatu tempat disertai oleh sahabat. Ada gundukan tanah, Rasul sambil bermain-main dengan gundukan tanah itu, menunggu si mayat selesai dikuburkan. Lalu Rasul menengadah ke langit, kemudian menundukkan kepalanya. Terjadi peristiwa itu 3 kali, menengadah ke langit, menundukkan kepala, dan seterusnya.
Lantas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian supaya terhindar dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Maka ada doa, dan doa itu diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Apalagi buktinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di salah satu pekuburan dan Rasul berhenti, apa kata Rasul? Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Jadi di antara dua kuburan, kata Rasul, orang yang di dalam kuburan ini, kedua orang dalam kuburan ini, la yu'adzibani, sedang diazab, sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, mereka tak disiksa karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satunya disiksa karena tidak menyucikan dirinya dari buang air. Kadang-kadang di jalanmu juga nampak awak itu. Mulai jalan lintas kan. Itulah, yang begitulah maksud Rasul ini. Tidak bersuci dari buang air. Suka-suka hati saya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satunya lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka pula mengadu domba. Lantas Rasul mengambil, itu dalam riwayat, mengambil pelepah kurma ditancapkan. Kata Rasul, mudah-mudahan selama ini ditancapkan di kuburan ini, dia tak sampai kering, mayat ini tak disiksa. Karena didoakan oleh Rasul. Maka sampailah sekarang ke Indonesia, kalau ada orang meninggal, orang baru dikubur, apa kita lakukan setelah menancapkan nisan? Pohon. Ada pohon di kuburan, biasa nampak kan Bapak Ibu? Awal ceritanya itu begitu. Awal ceritanya. Tapi tak tahulah ini yang menancapkan pohon kurma ini Rasul. Ini awak tangan nak banyak dosa tancapkan, entah mampan ini entah tidak, Allahu a'lam ini. Kalau awak yang menancapkan kan, kalau Nabi pula yang menancapkan, nah itu sudah pastilah itu. Ini kalau awak yang pula yang menancapkan, tak tahulah entah cemana hasilnya. Yang di dalam kubur lah itu yang tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nazartu fi qaulillahi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amiltu anna qaulahu ta'ala haqqun. Jadi ku tengok, ku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, dibacakan Abdul Rahman tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah Jannatul Ma'wa, tempatnya adalah surga ma'wa, kata Abdurrahman ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Fa'amiltu anna qaulahu ta'ala haqqun, aku yakin bahwa Al-Qur'an adalah hak dan benar. Informasi ini benar, kata beliau. Fa'ajahadtu nafsi fi daf'il hawa, maka aku bersegera menentang hawa nafsuku dan menyiapkan diri untuk memeranginya. Hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala, tidak sekalipun aku ikuti kehendak sampai akhirnya ia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ayat. Nah, sering juga kadang-kadang ada kita sholat di sini membaca ayat itu. Ada nafsu itu, ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kalau tak salah ini Ustaz Talib ini sering baca doa ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
radiyatan maradiyah. Jadi ada nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Awak ridha, Tuhan ridha, amanlah awak di alam berikutnya. Itu adalah nafsu mutmainnah. Ada nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah apa namanya ya? Jiwa yang memerintahkan kita kepada keburukan. Ketika keburukan itu kita lakukan, kita menyesalinya. Dia sudah berbuat dosa. Begitu dia berbuat dosa, ada penyesalan dalam dirinya. Itu nafsu lawwamah. Kalau mutmainnah tadi berbuat baik aja dia. Baik, yang baik-baik. Lawwamah itu kita rasakan itu Bapak Ibu. Atau kadang-kadang awak mau sedekah, aduh kok goceng gue kasih, padahal kok 10.000 taknya apa-apa, kasihan juga awaknya. Itu namanya nafsu lawwamah. Begitu hal yang tidak baik kita lakukan, lantas ada penyesalan dalam diri kita. Kok ku buat tadi itu? Harusnya enggak ku buat. Kok ku bilang tadi sama dia begitu? Harusnya enggak ku bilang, nanti dia tersinggung. Itu namanya nafsu lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi nafsu lawwamah, jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ada dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir dijelaskan bahwa nafsul lawwamah itu adalah jiwa yang amat menyesali dirinya karena dia sering ragu-ragu, tidak dalam satu keadaan atau mencela setelah meninggalkan dunia apa yang telah dilakukannya. Menyesal apa yang ketika kita melakukan sesuatu kurang baik, ya kita menyesali. Itu namanya nafsu. Berarti ada nafsu lawwamah. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita merasakan hal-hal itu namanya ada nafsu lawwamah di dalam diri kita. Ketika ada juga orang ketika ketika melakukan sesuatu keburukan, tak menyesal, ya biasa-biasa saja. Dia tak sholat, ya biasa-biasa saja, tak apa-apa. Itu yang ketiga, nafsu ammarah bisu, ammaratun bisu. Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, sungguh Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada nafsul mutmainnah, itu yang mendorong kita untuk berbuat baik. Ada nafsul lawwamah yang ketika kita tidak melakukan kebaikan dengan sempurna kita menyesal. Yang ketika kita melakukan satu kesalahan, dosa atau kemaksiatan, kita menyesal, nafsul lawwamah. Ada pula yang ketiga, nafsu ammarah bisu. La ammaratun bisu itu ya kalau dilakukannya sesuatu keburukan biasa-biasa saja, nggak ada pengaruh. Itu siapa yang tahu? Ya kita sendiri yang merasakan itu. Kita sendiri yang merasakan itu. Itu yang kedua dari Abdurrahman. Yang ketiga kata beliau, inni nazartu ila hadal khalqi fara'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah. Ku tengok-tengok manusia ini, mereka berusaha keras mencari harta. Fara'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah walahu indahu miqdarun yahfazuhu. Padahal setiap manusia itu udah ada takarannya, miqdar, ada takarannya. Jadi ku tengok-tengok manusia ini mati-matian cari duit. Gara-gara dia cari duit, mengharap rezeki, dia lupa sama pemberi rezeki. Itu kata beliau. Padahal lahu miqdar, tiap-tiap orang itu udah ada takarannya. Tsumma nazartu fi qaulillahi azza wa jalla. Kemudian kubandingkanlah sama firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baqin. Bahwa segala sesuatu di sisi kamu itu pasti akan sirna.
wa ma 'indallahi baqin, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Fa kullama waqa'a li syai'un lahu qimah wa miqdar. Maka setiap sesuatu itu Bapak Ibu udah ada takarannya. Wajjahtuhu ila Allah taala liyabqa li 'indahu, maka aku selalu hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala liyabqa li 'indahu, supaya ada kekekalan amalku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ku amati manusia ini, makhluk ini mencari sesuatu dari dunia atau harta ini mati-matian. Sampai mati-matiannya terkadang dia menabrak aturan syariat. Dia mau mencari rezeki, tapi dia lupa sama pemberi rezeki. Padahal rezeki itu sudah ada qimah, sudah ada ketentuannya, sudah ada miqdar, sudah ada takarannya. Masing-masing sudah punya. Jangan pala mati-matian kali. Kira-kira begitu. Boleh mati-matian, boleh saja mencari, tapi kebanyakan kita kan gara-gara mati-matian mencari itu lupa terhadap pemberi rezeki. Nah, itu masalahnya, yang masalah di situ. Bahkan padahal kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kamu telah, apa kata Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur liang lahat. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka jahim itu. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya, tus'alunna, pasti akan ditanya, 'anin na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang udah kita rasakan inilah, dari mana, bagaimana, kenapa udah dikasih tapi kau tidak taat, kenapa semakin banyak dikasih tapi ketaatanmu tidak bertambah. Itu nanti akan ditanya. Tsumma la tus'alunna 'anin na'im, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang udah kita rasakan lah. Nanti kita akan ditanya. Tapi diingatkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, di awal ayat itu, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Begitulah memang kita begitu, manusia itu begitu. Inilah yang dibilang Abdurrahman tadi. Kita mati-matian mencari rezeki, kita lupa sama memberi rezeki. Dalam surah At-Takatsur kita dilalaikan dengan mencari bermegah-megahan, mencari harta sebanyak-banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai tiba-tiba udah sakit atau tiba-tiba tanpa sakit mati. Pulang kerja ya kan Pak, tiba-tiba pening kepala, habis itu lewat. Sehatnya tadi dia baru siap makan, agak-agak pening, tidur dia, dibangun enggak bangun, mati. Hatta zurtumul maqabir. Apalagi tentang baru selanjutnya, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ditanyai nanti kita tentang kuburan. Masuk kubur tadi, enggak ada yang kita bawa. Nikmat-nikmat itu ditanyai kita, dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yarji'u ila al-mali wal hasabi wasyarafi wan nasabi. Ku tengok-tengok manusia ini, kata beliau, bahwa kebanyakan orang bergantung kepada kemuliaan dan kehormatannya, beranggapan bahwa kemuliaan dan kehormatannya itu karena banyaknya familinya, banyaknya kenalannya, lalu mereka berbangga-bangga dengannya. Wasyarafi wan nasabi, banyak keluarganya, banyak kenalannya, orang hebat, dia terhormat. Nah, tengok manusia ini begitu, kata beliau. Dia merasa hebat ketika dia banyak uang, terkenal, banyak kenalan orang hebat, atau dia hebat dan seterusnya. Fanazartu fa idza hiya la syai'un. Tapi sebenarnya tak ada apa-apanya itu, kata beliau, la syai'un, tak ada apa-apanya. Thumma nazartu ila qaulihi ta'ala, inna akramakum 'indallahi
atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka nanti tak ditanya Tuhan, misal Bang Firman Dinata, siapa anggota DPR yang kau kenal? Nah, itu nggak ditanya. Kau pernah makan dengan gubernur berapa kali? Kau kenal dengan anggota DPR? Kau kenal dengan bupati, wali kota? Kau kenal dengan orang? Itu tak ditanya. Nggak ada itu. Mungkin di mata manusia, kata Abdurrahman, kau hebat. Oh, dia ini hebat ini. Dia dekat ini sama gubernur ini. Dia kalau mau diteleponnya gubernur pasti diangkat gubernur. Ini kok diteleponnya Kapolda ini pasti diangkat Kapolda. Segan ini Kapolda. Ini kenalannya banyak ini di sana. Ini kenalannya banyak ini di pusat. Segala macam lah. Tak ditengok, kata Abdurrahman. Tapi di sisi manusia kita pasti dibilang hebat. Pasti itu kan begitu kan Pak? Oh itu bahwa tetangga bapak itu katanya kenal lama. Iya dia kenal itu memang. Itu dia tuh dulu tim sukses ini menang pula kan, jadi kepercayaan kan biasa itu kan. Oh iya dia udah hebat itu sekarang, udah apa dia, udah inilah katanya udah dapat ini segala macam lah kehebatan dunia. Kata Abdurrahman, la syai'un, tak adanya apa-apanya, biasa-biasa saja. Baru dibacakannya ayat inna akramakum indallahi. Nanti kata beliau itu tak ditengok, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Yang kelima, nazartu ila hadzal khalqi fawajadtu ba'dahum yat'anu fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dha. Kuperhatikan manusia ini saling menghina dan bergunjing. Perbuatan buruk itu ditimbulkan oleh perasaan dengki atau hasad. Fa'amiltu anna asla dzalika kullihil hasad, bahwa itu semua pada dasarnya kata beliau disebabkan oleh rasa dengki atau rasa hasad. Fanazartu ila qaulihi ta'ala, maka ku perhatikan, ku hayati firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia ini ma'isyatan fil hayatid dunya udah terkotak-kotak ini. Bagian piring saya sudah ada, bagian piring bapak-bapak sudah ada, bagian piring ibu-ibu sudah ada. Jadi hasad tadi kata beliau itu tak perlu, itu dengki tadi tak perlu, itu tak perlu. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali? Hasad ini tahapnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi kata Abdurrahman tadi bahwa bahagian kita masing-masing sudah ada. Ketika ada orang yal'anu ba'duhum ba'dha, kata beliau, ya benci, tidak suka terhadap orang, dasarnya itu karena dia hasad, iri atau dengki. Kata Imam Al-Ghazali, kata beliau selanjutnya itu bahwa nahnu qasamna, itu sudah ada bagiannya masing-masing itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Piring kita, hidangan kita udah ada masing-masing itu. Jadi tak apalah lagi kita pikirkan hidangan orang. Jadi kalau lebih banyak hidangan dia, ya alhamdulillah. Kalau udah ada hidangan kita, ya itu memang sudah bagian kita. Lantas kata Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan hasad. Yang pertama ya tahap menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan dia dapat menggantikannya. Cocoknya Pajero, dan ini kejual ini, aku nanti bagus saja aku bisa beli Pajero. Nah, itu namanya iri dengki itu, Pak. Itu tingkatan pertama. Dia mau dia nikmat itu hilang dari si fulan dan dia yang menjadi pemilik nikmat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menginginkan kenikmatan orang lain hilang walaupun dia tak dapat menggantikan nikmat tersebut. Cocoknya dia tak dapat, bersama-sama tak dapat kami. Nah gitu. Kok enak kali dia dapat, aku aja nggak dapat. Pokoknya dia tidak dapat. Nah, itu apa namanya? Itu tingkatan iri yang kedua. Yang ketiga ialah supaya di tahap ini tidak ingin jika kenikmatan orang lain hilang, tapi ia benci jika orang lain mendapat nikmat lebih darinya.
Jadi kalau yang pertama tadi maunya kendaraan dia ini tabrakan ini. Aku udah beli rumah, jadi dia udah orang lain hilang, dia dapat. Yang kedua itu bahwa kenikmatan orang lain hilang itu walaupun dia tak dapat, biar sama-sama tak punya kami, gitu-gitulah. Biar tak lebih elok dia dari aku, kira-kira begitu. Kalau yang ketiga pula, dia merasa supaya kenikmatan orang lain itu hilang. Jadi dia tak ingin jika nikmat orang lain hilang, tapi dia benci. Bapak punya mobil, nggak apa-apa bapak tetap punya mobil, tapi dia tak suka sama bapak, dengki dia. Tak sur dia, kira-kira begitu. Ya orang beli kulkas, tapi dia yang nggak sur. Kira-kira begitu kan. Itu yang gitu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang keenam, nazartu ila hadal khalqi yabghi ba'dhum ala ba'din wa yu'adi ba'dhum ba'dha. Aku perhatikan manusia ini saling bermusuhan satu dengan yang lainnya karena berbagai sebab dan tujuan. Si Polan benci sama si Polan, sebabnya ini. Si Polan nggak suka sama si Polan gara-gara ini. Si Fulanah nggak suka sama si Fulanah, nggak cakapan gara-gara ini. Si Fulanah sama ini nggak cakapan, nggak teguran dah 1 bulan gara-gara ini. Itu kata beliau. Nazartu ila hadzal khalqi yabghi ba'dhum ala ba'din wa yu'adi ba'dhum ba'dha. Bermusuhan satu dengan yang lainnya karena ada sebab dan tujuan masing-masing. Ini tak suka sama ini gara-gara ini, yang ini pula tak suka sama ini gara-garanya ini, yang ini pula tak cakapan sama ini gara-gara ini. Saling bermusuhan dengan beda versi atau beda penyebabnya. Fanazartu ila uduhi fil haqiqah, maka tengoklah musuh yang sebenarnya itu siapa, yang tak bayan tadi, yang tak cakapan tadi, atau siapa? Fa idza huwa syaitan, maka hakikatnya musuh itu adalah huwa syaitan. Kata Abdurrahman, wa qad qala Allah Ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya musuh kamu itu adalah syaitan, fattakhidhuhu aduwwa. Jauh itu, bukan orang yang kita jauhi, bukan orang yang tak suka tadi kita jauhi. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, fattakhidhuhu aduwwa. Jauhi musuh kamu itu. Inna ma yad'u hizyatu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Siapa yang diajak setan? Kawannya. Kenapa dicarinya kawannya? Biar ada kawannya nanti di dalam neraka yang menyala-nyala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya banyak kawannya nanti, Pak. Karena dia sudah dijamin, sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk neraka. Apa kerjanya? Nyari kawan lah, banyak rame-rame. Biar rame orang tuh masuk, biar ada kawannya, biar jangan golongan orang tuanya. Diajaklah kita. Nah, dirayulah kita. Itu tadi kata Abdurrahman tadi, ini nggak suka sama ini benci sama ini, musuhan sama ini. Sebenarnya bukan itu. Inna syaitana haqqun, bahwa musuh yang nyata itu adalah syaitan, bukan orang, bukan manusia. Kenapa itu terjadi? Itu tadi. Kenapa kita tak suka sama si fulan? Kenapa kita benci sama si fulana? Kenapa kita tak cakapan dan seterusnya? Itu bagian dari propaganda setan. Dia mau mencari kawan supaya rame. Di mana? Finnaris sa'ir, di neraka yang menyala-nyala tadi, supaya ada kawannya, karena dia sudah dipastikan masuk ke sana, tak bisa lagi dia mengelak. Jalan satu-satunya cari kawan lah, rame-rame. Dia bisa main bola di sana, bisa gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, Bapak Ibu orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nadartu ilal khalqi fawajadtuhum yatlubuna kathrah. Kuperhatikan setiap orang itu berusaha keras dan berlebihan dalam mencari makan dan nafkah hidup dengan cara yang menyebabkan mereka wa yudilluna anfusahum bisababiha, dengan cara yang menggelincirkan mereka karena sebabnya. Nazartu ilal khalqi fawajadtuhum yatlubuna kathra.
Jadi kata Abdurrahman itu begini, manusia ini tengok-tengok kebanyakan cari makan, cari nafkah, ingin lebih. Itu tadi kan. Ini ada kaitannya dengan yang di atas. Ingin lebih, ingin banyak. Yatlubunal kathrah. Mereka ingin menuntut lebih, mencari lebih, berkeinginan lebih. Wa yudhilluna anfusahum bisababihi. Karena mereka ingin menuntut lebih tadi, wa yudhilluna anfusahum, sampai menggelincirkan mereka. Gara-gara mau lebih tadi, Pak. Dia udah dikasih kedudukan, gajinya sekian, tunjangannya sekian, anunya sekian. Ada uang, gajinya 25 juta, Pak. Dia kepala bagian di sini, dia kepala anu di kementerian, dia ini. Tapi karena yatulubunal kathrah tadi, dia korupsi. Wa yudhilluna anfusahum. Dia menggelincirkan dirinya, tergelincir, korupsi dia. Korupsi dia 3 miliar misal. Tangkap KPK misal, begitu kan? Ya yang contoh itu contoh real dari apa yang diuraikan oleh Abdurrahman ini, Bapak Ibu. Yatulubunal kathrah, nazartu ilal khalqi fawajadtuhum yatulubunal kathrah, mencari nafkah, mencari ingin lebih. Padahal udah ada, Pak. Padahal sudah lebih dari cukup, tapi mau lebih tadi. Yatulubunal kathrah, dia mau lebih lagi. Mau banyak lagi, mau lagi. Wa yudhilluna anfusahum bisababi, dengan cara yang dapat menggelincirkan dia karena sebab ingin mendapatkan yang lebih tadi. Apa yang dilakukan? Ya merampok. Kalau merampok diam-diam, ya itulah yang korupsi itu kan. Merampok diam-diam. Merampok dengan cara terhormat. Nah, kira-kira begitu. Istilah baru, merampok dengan cara terhormat. Ya korupsi. Tanda kutip, terhormatnya tanda kutip. Kena live ini bahaya nanti. Merampok dengan cara terhormat, tanda kutip. Ya itu tadi. Kenapa? Nuntut lebih. Ingin ini. Kita juga tak boleh begitu. Ya nggak tahu juga kan. Bang Firman misal, Bang Firman di perusahaan, udah ada gajinya sekian, ada ininya, udah dikasih. Sebenarnya udah cukup dari lebih. Oh, udah ada ini untuk biaya hidup, udah cukup, udah ada kendaraan, ada biaya anak sekolah apa lagi. Tiba-tiba diselewengkan uang. Bang Firman bendahara misal, selewengkannya. Lambat laun itu pasti ketahuan itu, Bang. Itu lambat laun pasti ketahuan. Hari ini mungkin tidak, sebulan ini tidak, 2 bulan tidak, 6 bulan ketahuan. Itu pasti itu, Bang. Karena kita lihatlah di berita-berita itu, ada pula yang udah santai dia 2 tahun, tiba-tiba kena selidiki lagi. Tengoklah kan, nyangkut balik. Ya, itulah yatulubunal kathrah. Padahal ketika dia udah selesai dari jabatannya, udah 5 tahun, apa yang diambilnya yatulubunal kathrah tadi, yang sampai menggelincirkan dirinya, selesai dia 5 tahun, yang dikorupsi tadi, itu tak habis-habis belum dipakainya. Coba, nggak habis dipakainya, saking kan banyak. Untuk apa? Kira-kira inilah yang dibilang oleh Abdurrahman. Baru kata beliau, "Tsumma nadartu qaulihi ta'ala." Kuperhatikanlah, kuhayati, kurenung-renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah bahkan binatang melata pun di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali dijamin Allah Subhanahu wa taala rezeki. Apa binatang melata? Cacing. Itu pun dah ada rezekinya. Itu tak kita yang menjamin. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulat belatung itu, Pak, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ayatnya. Itu melata dia. Jalan dia kan di tanah itu. Melata dia. Cacing, ular, bahkan kenapa harus binatang melata? Itulah binatang yang pelan jalannya. Binatang melata itu susah dia berjalan, nggak bisa cepat. Awak bisa lari. Masuk kerja ini jam 7:30 nih kan, Bang Firman habis subuh bonceng anaknya udah pakai bagian sekolah. Coba deh. Binatang melata itu pelan-pelan. Itu pun selak sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apalagi manusia. Awak sholat, awak puasa, awak tak taat. Nggak yakin abang dijamin Tuhan rezeki abang? Yang ini, yang pendek lah sumbu kita itu pula kan. Orang binatang aja dijamin Tuhan. Masa awak manusia yang taat nggak yakin dijamin Tuhan? Itu udah salah pola berpikirnya, salah cara berpikir kita.
makhluk yang paling yang paling mulia itu adalah manusia. Yang dijamin Tuhan di dalam ayat rezekinya itu adalah binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bahwa di bumi ini binatang melata itu pun dijamin oleh Allah rezekinya. Binatang dijamin, awak manusia yang paling baik diciptakan kan enggak dijamin. Dijamin. Nah, kan enggak mungkin tidak. Itu maksud Abdurrahman. Jadi jangan karena mencari yatlubunal kathrah tadi yudilluna anfusahum, tapi bisa menggelincirkan diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu renungkan juga kata Abdurrahman firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Piring kita udah ada masing-masing, hidangan kita sudah masing-masing. Innallaha qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Itu urusan Tuhan, itu enggak urusan kita. Bahkan ketika dia lebih, itu enggak urusan kita dan tidak urusan dia. Itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jadi tiap-tiap sesuatu itu udah ada takarannya, sudah ada hidangannya masing-masing, sudah ada piringnya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatawakkaltu 'ala Allah taala, kata Abdurrahman, maka aku pun bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ya kalau mau kerja cari nafkah ya cari aja. Kata Abdurrahman, bukan jangan pula malas-malas, tak juga. Dalam agama kita juga tak begitu. Ada juga ayat itu tak boleh. Ya bekerja saja, bekerja, beribadah sebagaimana mestinya. Yang masalah itu ketika pekerjaannya yang menuntut dia ingin lebih, dia menabrak aturan-aturan ibadah itu. Ketika kita bekerja menuntut lebih sehingga ibadah-ibadah atau kewajiban itu tinggal atau berkurang, itu kata Abdurrahman, itu yang tidak boleh. Karena masing-masing kita sudah ada takarannya, masing-masing kita sudah ada bahagiannya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini diuraikan oleh Abdurrahman ketika dia ditanya oleh gurunya, apa yang kau dapati dariku selama belajar 30 tahun? Ada 8 guru. Ini disebutkan Abdurrahman yang kita uraikan tadi. Sudah cukuplah itu bagimu untuk bekal dunia dan akhirat, kata guru Abdurrahman Al-Asam atau Abdurrahman bin Ulwan tadi kepada kata guru beliau kepada dirinya. Begitu dijabarkannya yang 8-nya. Jadi Bapak Ibu, yang 8 yang kita uraikan tadi adalah rangkuman atau intisari dari Abdurrahman ketika dia belajar sama gurunya selama 30 tahun. Awak baru 30 kali pengajiannya itu berapa itu? Sebulan 4 kali, paling berapa bulan itu? Dia 30 tahun dia belajar agama. 8 dirangkumnya sampai sama kita. Jadi kalau kata gurunya, kalau ini diamalkan, selamatlah kita dalam duniamu dan selamatlah engkau juga dalam akhiratmu, kata Abdurrahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Abdurrahman ini atau yang dirangkum beliau dari kegiatan belajar agamanya selama 30 tahun. Bayangkan, ini 8 ini adalah intisari dari 30 tahun. Tapi kalau ini diamalkan, selamat dunia dan selamat akhirat. Bayangkanlah yang kita uraikan dari satu-satu tadi. Coba Bapak ingat, Ibu ingat yang kita uraikan satu-satu tadi. Tak mencari dunia, apa namanya? Tidak rakus sekali, apalagi sama orang baik-baik, tawakal, udah berusaha, tak menyakiti orang, bekerja keras, udah itu tawakal kita sama Tuhan. Binatang melata pun dikasih, apalagi kita, apalagi yang mau dipikirkan, kan tentrem gitu itu, tenang kita hidup ini.
nggak gerasa gerusu, nggak berpikir tentang orang punya lantas kita sibuk dan seterusnya. Tidak. Bukan berarti kita tak bisa memiliki, tidak. Itu hak kita juga untuk senang di dunia ini. Tapi ingat, batasan-batasan dalam mencari rezeki juga ada. Ketentuan-ketentuan dalam mencari rezeki juga ada. Jangan yuzilluna anfusahum, juga kita menggelincirkan diri kita. Itu juga tak boleh ketika menabrak aturan dalam syariat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan, lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pada tempatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena waktu sudah kita saja juga pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Imam Al-Ghazali pernah berkata, manusia itu di dunia ini adalah musafir. Tempat datang kita awal itu adalah dari poin ibu, dan tempat kembali kita itu adalah yang mahat. Jadi yang terakhir ini, tempat tinggal kita kata dia antara surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hasilkan bekal kita di dunia ini. Kita banyak bekal kita pada kita menjadi orang-orang yang dinilai dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ceramah saya tadi. Banyak tadi ulayan rangkaiannya adalah kita amalkan dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi ini dan subuh yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Kajilah diri dengan penuh ikhlas. Renungkan Al-Quran tanpa batas. Tinggalkan dunia yang fana. Dekatlah padanya tanpa jera. Jagalah lidah dari nista. Jangan tergoda pada dosa. Luruskan langkah pada surya. Hanya mencari ridhanya. Mari bersama dalam dakwah, tebarkan cinta, berbuat salam. Sucikan hati yang penuh delima. Insya Allah kita akan tenang. Kajilah diri dengan penuh ikhlas. Renungkan Al-Quran tanpa batas. Tinggalkan dunia yang fana. Dekatlah padanya tanpa jera.